Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Dalam dunia yang demikian luas, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan negara lain. Mengapa demikian hadirin? Karena tersedianya alat elektronik digital saat ini yang mempercepat arus informasi dan komunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihan alat komunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual adalah realitas hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarah Al-Quran yang berjudul Pandangan Al-Quran terhadap Realitas Hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 15 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Il talaqqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun, dan kamu menganggapnya remeh. Padahal dalam pandangan Allah itu masalah yang besar. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim yang ditulis oleh sejumlah ahli tafsir dan diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Studi Al-Quran Saudi Arabia, dijelaskan
bahwa ayat ini memberi teguran kepada orang-orang muslim yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu masalah yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah masalah besar. Sebuah survei yang dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 melaporkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sedang menghadapi masalah serius terkait dengan penyebaran berita palsu melalui media sosial. Dan hampir 40% isi media sosial itu adalah berita palsu. Memang hadirin, dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tapi hak mengeluarkan pendapat ini bukanlah kebebasan mutlak. Bukan bebas seperti kita berteriak di tengah hutan, melainkan kebebasan itu dibatasi oleh kewajiban kita dalam menjaga kehormatan, keharmonisan, serta kesatuan bangsa dan negara. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita harus bertindak, kita harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Setuju hadirin? Setuju. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kejahatan berita palsu telah mewarnai aktivitas masyarakat kita. Salah satu contohnya adalah hoax yang terkait dengan politik, ekonomi, dan sosial. Detik.com pada bulan Februari tahun 2022 melaporkan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat berhasil menangkap ketua koperasi serta usaha Rinjani atas dugaan penyebaran hoax. Bahwa pemerintah menyembunyikan dan pemulihan ekonomi nasional sebesar 100 juta. Akibat hoax itu, masyarakat terprovokasi menghujat pemerintah melalui unjuk rasa. Mengingat bahaya hoax terhadap masa depan bangsa, apakah kita setuju bahwa siapapun yang menyebarkan hoax harus dihukum berat? Setuju hadirin? Setuju. Jadi jelaslah hadirin, kejahatan berita palsu benar-benar ada dalam realitas masyarakat kita. Dan dampak negatifnya sangat besar, yaitu 1. Menyesatkan dan membodohi masyarakat, bahkan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang kedua, mengganggu jalannya program-program pemerintah yang telah disepakati bersama legislatif. Untuk itu hadirin, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin
Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin calon penghuni surga. Dalam tafsir Al-Azhar karya Profesor Hamka dijelaskan bahwa turunnya surah Al-Hujurat ayat 6 ini berkenan dengan kisah Bani Mustalik. Mereka dituduh berencana untuk membunuh Al-Walid, utusan Nabi, untuk menarik zakat mereka. Padahal hadirin, berdasarkan laporan yang sebenarnya terjadi, Bani Mustalik justru datang berduyun-duyun menyambut kedatangan Al-Walid untuk membayar zakat. Maka kata fasik dalam ayat ini artinya pembohong atau banyak melakukan dosa. Berdasarkan ayat ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, antara lain: kita tidak boleh menelan mentah-mentah suatu informasi yang diragukan kejujurannya. Kita harus melakukan check in recheck, yakni memeriksa berkali-kali agar tidak terjadi konflik. Kami mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada kita, Iyyakum wal kadiba, fa innal kadiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nar. jauhilah kebohongan, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan, dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gadis cantik berselendang sutra, Gelang dan antingnya berkilauan. waspadalah berita yang ada, teliti dahulu sebelum disebarkan. Dari uraian ini dapatlah kita ambil kesimpulan: 1. Hoax adalah sebuah realitas sosial yang dapat mengguncang persatuan bangsa kita. Dan yang kedua, pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyebar dan produsen hoax. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.
ihdinas siratal mustaqim